Dan ternyata pas kita coba tuh ini nih terlalu kayak creamy banget, manis banget. Yang kita khawatir malahan ini bukan bikin sehat gitu. Itu kekhawatiran kami. Jadi kayak ada kegelisahan gitu loh. Benar. Dari diri kami kayak Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Anthony. Dan hari ini aku kedatangan tamu yang luar biasa. Hari ini aku kedatangan bukan orang properti, tapi dia pemain F&B. Dan menurutku kita harus banyak belajar dari dia, karena di usia yang masih muda dia sudah punya 80 karyawan, 15 outlet, dan omsetnya gila banget. Nah, kita akan tanya-tanya gimana sih caranya dia itu bisa membranding hanya dalam berapa tahun Mas? Berarti setahun ya? Setahun, dalam setahun aja tuh bisa sampai secepat ini gitu loh. Even pandemi pun juga masih growing lagi, masih tambah-tambah cabang lagi. Dan ini tuh gila banget. Teman-teman wajib untuk ngikutin, teman-teman wajib untuk nonton sampai habis, karena ini privilege banget buat kita semua bisa belajar sama Mas Darsa. Nah, kenalin diri dulu Mas Darsa. Backgroundnya apa, itunya apa sih yang Mas Darsa itu punya brand itu namanya apa, dan kenapa bisa sampai sekarang ini. Ceritain dulu lah kira-kira latar belakangnya apa biar teman-teman tuh semua pada kenal sama Mas Darsa. Oke. Oh ya, kenalin, namaku Darsa, dari aslinya sebenarnya asli Palembang ya. Asli Palembang. Jadi udah lama stay di Jogja sekitar 10 tahun. Sempat kuliah di kampus sana di UGM. Di IT sih, teknologi informasi, dan sekarang nyasar malah main di F&B. Oh, main di F&B. Tapi lulus waktu itu. Masuk 2010. Oh, masuk 2010, lulus 2017. Jadi habisin jatah itunya ya. Benar. Ya, terus sebenarnya sih latar belakangku tuh belum pernah main di F&B ini, nggak pernah. Basicnya sebelumnya tuh main di fashion, kayak bikin baju. Oh, dulu sempat bikin baju. Bikin baju, terus bikin kayak jaket kampus, UGM, Undip, UI. Pokoknya universitas besar. Terus udah sekian lama baru mainlah di dunia F&B ini. Oke. Awalnya tuh, ini singkat aja kan berarti ya? Bener. Awalnya tuh gak apa-apa, mau lama pun juga gak masalah. Jadi awalnya itu nggak kepikiran jualan salad. Nah, ini ada salad itu pertama gara-gara teman partnerku, dia jualan salad ke teman-teman SMA-nya, teman adiknya punya teman di SMP-nya, jadi kayak tawarin gitu loh, manual kayak gitu. Dan saat itu aku ngerasa saat itu Jogja itu lagi hype banget tuh salad. Berarti itu mulai kapan itu? Tahun lalu Februari tahun lalu. Oh, berarti benar-benar baru setahun lebih dikit ya? Setahun lebih dikit. Wow. Ya. Jadi awalnya kayak gitu, terus akhirnya ngelihat ada potensi ini, jadi kayak market salad nih bakal naik nih. Kayak udah melihat sih, walaupun nggak pakai data ya, kayak feeling aja sih, kayak feeling, lihat-lihat di coba di Instagram, wah kayak lagi bener-bener naik, market salad bakal naik. Ya udah aku ajak tawarin untuk yuk diprofesionalin gitu. Jadi nggak cuma main ditawarin offline kayak gitu. Yuk sekalian kita profesional, kita bikin ini bener-bener serius gitu. Dan saat itu kita ngerasa kayak ada kegelisahan sih dalam hati gitu loh, Mas. Jadi kayak pasti kan kita yang namanya mulai usaha tuh kayak ada why-nya nggak sih, kayak kalau cuma sekedar gitu mungkin nggak terlalu semangat kalau nggak ada why-nya. Nah, awal why-nya tuh kayak kita ngerasa kita coba beli nih salad yang lagi naik kan, ibaratnya saat itu lagi naik, kita coba tuh salad. Nah, pas kita coba, ekspektasi kan salad nih. Ekspektasi kita salad, jadi kayak ini sehat dong gitu. Ini sehat dong. Akhirnya kita cobalah makan gitu, dan ternyata saat itu di luar ekspektasi kami gitu loh. Kami itu kamu dan partner ya? Dan partner. Dan ternyata pas kita coba tuh ini nih terlalu kayak creamy banget, manis banget. Yang kita khawatir malahan ini bukan bikin sehat gitu. Itu kekhawatiran kami. Jadi kayak ada kegelisahan gitu loh. Benar. Dari diri kami, kayak nggak bisa nih kayak gini gitu. Karena
kita pun pas mau beli salad kan ada ekspektasinya gitu loh. Jadi kayak ada ekspektasi mau beli salad sehat, pas nyampe ternyata baru sadar kalau ternyata itu lebih kayak di brandnya aja ada kata salad yang jadi kesana sehat itu loh. Dan ternyata ternyata nggak seperti itu juga gitu. Betul. Nah disitulah baru kita mulai, kita harus educate, masyarakat Jogja gitu. Kita harus educate kalau sebenarnya kalian itu harus tahu. Jadi jangan sembarangan ibaratnya makan salad tapi kalian nggak tahu nutrisinya gimana gitu. Kalian nggak tahu sebenarnya apa di dalamnya. Kalian siapa tahu punya ekspektasi, mudah-mudahan habis ini aku jadi lebih singset ya, lebih singset, lebih sehat gitu. Dan ternyata pas mereka coba, ekspektasi itu akhirnya buyar. Iya. Karena mungkin dia ngelihat itu sehat, tapi sebenarnya nggak seperti itu, tidak seperti sesuai ekspektasinya. Gitu. Nah akhirnya kita fokus di situ deh. Kita mendingan kita main di nawarin ke customer untuk educate mereka kayak gitu. Jadi gitu sih awalnya dari kegelisahan. Jadi kegelisahan kayak nggak terima aja sih kayak gitu. Kayak gimana ya? Nggak terima kayak misalnya Mas jualan nih, jual sehat, imun booster apa-apa. Mungkin saat itu kita penasaran, tapi ketika isinya tuh tidak terlalu sesuai atau memang malahan itu lebih karena labeling aja, betul. Kan kecewa gitu. Gitu sih. Jadi awalnya gara-gara itu. Tapi sebelumnya kan kamu sempat main di bidang clothingan dulu ya. Clothingan itu aku dengar juga ngasilin yang lumayan ya waktu itu ya. Ngasilin lumayan ya. Itu dari sebelum salad ini berapa lama sebelumnya? Sekitar 1,5 sampai 2 tahun. 1,5 sampai 2 tahun. Jadi 1,5 sampai 2 tahun tuh nganggur. Oh gitu. Iya. Loh, padahal kuliah juga maksudnya kurang beres kan waktu itu? Nggak beres. 1 tahun 2 tahun ngapain? Main. Jadi kayak gimana ya? Mungkin ini kita bisa sharing di sini kayak lebih kayak dibalik semua yang kita lihat mereka tuh kayak pengusaha itu kayaknya semangat terus gitu ya. Jadi ada sempat waktu sekitar 1,5 sampai 2 tahun tuh nganggur kayak bingung mau ngapain. Mungkin gara-gara awalnya saat itu aku punya usaha yang tidak dibikin suatu manajemen yang baik ya, sistem yang baik. Jadi semuanya yang mikir, yang mimpin project itu aku, teman-teman pun freelance gitu. Jadi akhirnya sepenuhnya itu kontrol ada di diri gitu loh. Karena kontrol ada di diri jadi kayak ya udah. Misalnya saat itu omset lagi naik tuh. Kayak wah, kayaknya udah cukup nih. Cukup ya. Biasalah awal-awal usaha. Awal-awal usaha apalagi ibaratnya dari latar belakang, kebetulan aku kayak dari daerah juga, dari walaupun orang tua juga ibaratnya kayak karyawan biasa ibaratnya gitu kan, jadi belum pernah gitu loh kayak merasa dapat uang jajan segini gitu kan, nggak pernah megang. Jadi ketika aku saat itu dapat omset lumayan. Berapa itu beli? Saat itu ya, saat itu sekitar kalau project sebulan sekali itu sekitar 100. Omset 100 juta. Profit. Profitnya 100 juta. Profit. Wow. Di rata-rata ya, kalau rata-rata mungkin 80. Sekitar project itu kan kemungkinan 2 bulan sampai 3 bulan sekali. Loh itu tuh shifting dari makanan dulu habis itu ke jaket atau apa sih? Enggak, sebelum makanan. Kan ada 2 brand ya sebelum makanan ya? Iya. Yang ngasilin 80 juta sebulan apa? Ini, jaket kampus. Oh, jaket kampus. Jaket kampus. Itu rutin terus setiap bulan? Sempet rutin, biasanya dalam 1 tahun tuh aku bikin project tuh sekitar 4 kali. Kan itu open PO gitu loh. Open PO gitu, jadi kayak setahun tuh 4 kali, jadi kemungkinan ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan sekali project. Berarti per project sekitar segitu. Segitu. Okay. Nah ada posisi di mana kayak udah cukup, kayak gimana ya, kayak udah merasa kaya ya. bukan kaya, enggak kayak saat itu kayak kebutuhan kan, jadi gini, kita tuh kan ada ekspektasi ya, dulu tuh kayak cuma sekedar pengen punya ibaratnya makan lancar, ya, ini cukup, betul. Udah terpenuhi gitu loh, nggak ada angan-angan lebih gitu, nggak ada keinginan lebih, nggak ada yang gimana kayak ketika ngelihat ada di rekening misalnya beberapa, padahal nggak gede kok, cuman itu tuh kayak dapat profit selama 3 bulan itu tuh kayak ngabisin uangnya itu ya. Iya, karena basicnya kan
keuangan nggak ngerti gitu loh, kayak cara megang uang atau uang tuh nggak ngerti sama sekali gitu loh. Jadi akhirnya ya udah nipis lagi, nanti 4 bulan project lagi, nipis lagi sampai akhirnya terakhir tuh udah cukup, ibaratnya kan kayak ya udah kayak dorongan tuh males banget rasanya. Kayak males banget rasanya tuh, kayak udahlah main game, nonton film, ya paling apa ngobrol-ngobrol aja sama temen. Nah saat itu udah ketunda sampai akhirnya mau mulai lagi tuh berat banget rasanya. Berat banget rasanya, kayak mau mulai project lagi itu tuh kayak wah susah ya ibaratnya udah tumpul kali ya. Iya bener. Kayak gitu. Waktu itu tuh udah ketemu partner belum nih? Belum. Oh belum. Oh jadi Fokus masih sendiri ya. Banget ya. Dan emang style-nya lebih ke marketing dan sales sih. Jadi kayak marketing sales ya. Jadi lebih ibaratnya punya nilai di situ. Tapi ketika udah punya uang, ibaratnya udah punya masuk nih, profit nih. Nggak tahu mau diapain gitu. Iya. Emang sih kadang-kadang aku juga pernah ngerasain namanya yang kosong gitu ya. Jadi begitu udah dapat uang yang di luar ekspektasi kita dan kita emang ngejarnya nggak sampai segitu, ternyata udah lebih kok rasanya apalagi yang mau dicari, apalagi kok nggak. Karena kan ekspektasi kita awal cuma segini. Nah, iya benar. Sedangkan ketika mau misalnya kalau orang kan melihat ya ada mobil ini yang emang saat itu posisi itu kayak kayaknya belum terlalu butuh banget gitu. Iya nggak butuh banget gitu. Jadi akhirnya ya milih untuk nyantai. Nah itulah abis itu kan baca-baca dari buku kayak ada yang katanya The Power of Kepepet lah. Iya benar. Baru di situ sadar kayak wah baru nyesel setahun setengahan ini nggak ngapa-ngapain. Loh berarti waktu itu benar-benar ditinggal aja ya? Ditinggal aja. Kayak saat itu tuh kayak mau mulai tuh kayak saat itu tuh kayak gimana? Karena udah terlalu nyantai, udahlah lagi nantilah kayak gitu. Sampai akhirnya udah lama kan makin berat lagi tuh mau mulai ya. Udah nanti sampai akhirnya ini titiknya jadi ketemu komunitas pengusaha kreatif. PKJ ya. Iya. Salah satunya ada Mas Hedar di situ juga. Nah, aku diundang sama temanku Faris untuk yuk coba datang ke PKJ. Gitu. Akhirnya di sana posisi nganggur loh. Posisi nganggur? Kan posisi nganggur, maksudnya posisi kan belum mulai usaha lagi kan. Iya. Jadi pas lagi ngobrol sana, anjir yang di sana usahanya udah kayak gini. Anjir yang di sana usahanya segini. Anjir yang ini omsetnya segini gitu loh. Kayak wah yang ini usahanya segini. Kayak minder sampai akhirnya minder sendiri gitu loh, kayak wah, mau ngomongin usahaku sebelumnya tapi kan itu udah yang sebelumnya gitu loh, kayak nggak dimulai lagi gitu sih, ceritanya tuh kayak gitu. Oke, menarik sih ini, maksudnya kayak akhirnya transform ke bisnis salad itu karena waktu itu kok bisa ketemu nih? Apa? Kok bisa akhirnya ketemu bisnis saladnya itu dari mana? Jadi rekannya itu ya. Nah rekannya itu kan pertama kali waktu itu salad itu kan sempat naik banget. Dia itu yang pertama dulu atau? Enggak. Oh enggak. Jadi udah ada yang bikin naik tuh market yang lagi hit saat itu di Jogja. Nah ya itu coba. Oh berarti baru akhirnya buat itu setelah ada market yang naik dulu di sana. Lihat ada pasar di sana, baru mulai masuk ke sana. Oke, menarik. Nah itu waktu buat saladnya itu berarti benar-benar semuanya sendiri ya, dari resep atau semuanya sendiri? Semua sendiri. Oh semua sendiri. Itu jadi sempat gini sih, apa ya, kayak saat itu kan dimulai dari yang partner itu nyoba salad, bikin sendiri. Nah pas akhirnya kita seriusin, kita benar-benar fokus lagi. Ya udah itu benar-benar resep itu diolah ulang gitu loh. Dari sampai mayones tuh ada berapa, ada sampai puluhan cup, sampai 50-an cup lah. Cobain satu-satu semua tuh. Wow. Tapi sampai sekarang kita nggak ada mayones lain, cuman itu aja, powerfulnya gitu loh. Kayak dari dulu sampai sekarang itu nggak pernah ganti mayones di sisi original. Makanya kayak ibaratnya itu tuh ada apa ya, resep rahasianya dengan emang bener-bener kita pilih yang pas banget gitu loh. Jadi dari 50 itu kita survei terus sampai merucut. Jadi sampai ketemu yang paling tepat ya. Benar. Waktu itu kenapa partnermu akhirnya mutusin untuk kerjasama sama kamu?
Ya, kita ngobrol lah. Mungkin dia lebih apa ya, gimana ya? Dia punya kemampuan di sisi operasional dan keuangan. Jadi apa ya, telaten gitu kan ibaratnya. Nah, sedangkan aku punya latar belakang yang tadi muda project, bikin project-project yang basicnya lebih ke marketing and sales gitu tadi kan. Jadi kita ngobrol, coba sharing. Aku share di sisi kayak ini loh proyeksinya, ini gambarannya. Oh, waktu itu omsetnya berapa sih, Bang? Waktu akhirnya dia mutusin buat itu? Enggak ada. Oh, itu belum ada sales? Ada sales. Tapi ternyata pas kita coba dihitung hasilnya, Keuntungannya? enggak ada untung. Kayak balik modal aja, kayak di situ lagi gitu. Loh, itu nggak ada modal terus akhirnya mutusin untuk proyeksi kedepannya bakal gede, emang udah diprediksi gitu ya? Udah kamu prediksi bakal gede? Gimana ya? Mungkin ya di situ karena basicku suka sales, suka marketing gitu ya. Jadi kayak sebenarnya kita tuh kan menganalisis ya. Cuman kayak dipikir aja, kayak lihat sekilas ini loh kayak gambarannya kayak gini gitu. Mungkin kalau di riset pakai keyword data lebih lengkap itu lebih valid ya. Cuman ini kayak lebih ini masih pikiran pengalaman sendiri, intuisi dan sendiri ya. Kayak gitu-gitu. Oke. Asumsi gitu. Benar. Nah, waktu kamu masuk itu sebenarnya sudah ada satu market leader loh di sana. Nah, market leader di sana dan akhirnya kamu bisa bersaing menjadi saingan yang paling mendekati gitu. Karena kan waktu itu kan ada pesaing banyak. Aku masih ingat banget sih. Banyak banget teman-temanku juga ikut bikin salatan tapi nggak berhasil sih. Kenapa kamu kok bisa akhirnya jadi salah satu orang yang berhasil merebut marketnya? Ibaratnya sekarang kalau misalnya di Jogja tuh ada 2 market salad yang besar-besar gitu loh. Ya kalau ingat salad cuma ingat 2 brand ini aja. Nah, gimana sampai akhirnya kamu bisa dapat market size yang besar itu gitu loh? Ada keyakinan sih dalam diri karena kita kan benchmark dulu tuh di awal. Kayak pertama yang tadi banyak orang gelisah, kayak ternyata yang ngerasain gelisah tuh bukan cuma aku gitu loh. Bukan cuma kami, bukan cuma kami. Ternyata tuh banyak yang gelisah. Kita tahunya dari mana? Jadi kita ketemu nih, ngobrol-ngobrol sama teman-teman kan. Oh gitu. Ngobrol kan semenjak di pengusaha kreatif itu kan banyak kumpulan ya. Dengerlah coletehan, udah nyobain itu belum? Udah nyobain itu belum? Gitu kayak, udah. Gitu loh kayak, ya gitu kayak ternyata gitu. Ternyata gini. Nah, didengerin tuh kayak gitu ya, catat apa aja tuh problem. Oh, berawal dari problemnya mereka itu. Yang akhirnya jadiin sesuatu yang kamu jadi ujung tombak pembedanya ya. Jadi ujung tombak pembedanya. Gitu. Jadi berawal dari situ dan ada keyakinan juga dari kita ngelihat ini bakal naik nih market ini, market salad ini, keyword salad ini. Kayak pede sih kita masuk di situ dengan pengemasan yang profesional gitu. Dan kita fokus di situ. Jadi kayak kita fokus di healthy salad gitu. Itu fokus kita nggak fokus di yang salad yang kalau kayak unyu-unyuannya kayak lucu-lucuannya ya. Jadi kita fokus buat healthy sih gitu. Karena kayak gimana ya, aku ngerasa kami ngerasa kayak kalau ternyata isinya seperti itu, kita jual dengan nama salad, banyak banget orang yang tertipu secara tidak langsung. Maksudnya kalau kita seperti itu, misalnya contoh gini, ibu-ibu hamil, dia beli salad buat harapan ngasih buat nutrisi anaknya. Terus ibu-ibu yang punya anak bayi atau masih balita, dia mau ngasih ini buat nutrisi anaknya. Dan ternyata di balik itu mereka nggak ngerti sebenarnya itu kalorinya berapa, gulanya gimana, dan ternyata isinya ibaratnya banyak kental manisnya dan gulanya seperti itu loh. Jadi disitulah kegelisahan kami kayak yakin kalau orang kita edukasi pasti mereka bakal mengerti gitu. Oke. Cara tentang kamu ngerebut market, tapi itu kamu ngerebut marketnya tuh lewat bagian apa? Karena aku sendiri ngerasa bahwa lihat-liatin Instagramnya Salad Moi sendiri, maksudnya followersnya tuh masih sangat-sangat jauh gitu loh, sangat-sangat jauh. Tapi kenapa salesnya bisa gede banget? Karena kan kalau sekarang kan ibaratnya kalau mau besar online-nya juga harus besar gitu loh. Tapi kok bisa gitu loh, kok bisa ada
ada hal apa yang kamu lakuin sampai akhirnya kamu bisa ngerebut market size yang begitu besar tapi dengan followers yang jumlahnya sangat-sangat minim dibandingin kompetitor gitu. Itu gimana strateginya? Balik lagi kan, ibaratnya kita yakin nih kalau keyword salad tuh bakal naik, ya kan? Oke. Sudah yakin kan, ibaratnya keyword salad bakal naik. Nah, permintaan bakal makin tinggi dong. Kayak secara langsung makin tinggi, orang bakal nyari yang namanya salad kayak gitu. Oke. Dimanapun, offline maupun online. Oke. Nah, saat itu lagi naik-naiknya yang media pemesanan lewat online. Boleh sebut nggak apa-apa? Nggak apa-apa. GoFood dan GrabFood. Oke. Ya kan? Nah, GoFood dan GrabFood. Otomatis yang namanya kayak gitu, orang lagi naik lagi hype-hype-nya market itu pasti search itu tinggi. Oke. Ya dong. Nah, disitulah kita coba untuk masuk di sisi itu, kayak masuk di Kan dia juga sama tuh, kata kuncinya kan juga sama. Mereka masuk juga di sisi itu, tapi jadi kita nggak mengandalkan sosial media kita nggak perlu sosial media itu. Bener-bener makasih banget buat GrabFood sama GoFood sih intinya. Makasih banget buat. Boleh di endorse ini. Iya, makasih banget loh. Karena itu banyak bagi teman-teman yang mereka belum mengerti sosial media awalnya bermain di sisi itu dan alhamdulillah sukses gitu. Loh, apa yang beda? Maksudnya apa karena kata kuncinya kompetitor itu salah atau gimana kok sampai akhirnya? Sebenarnya intinya sih kata kunci sama, pasti sama dong, sama-sama salad dong. Nah, cuman gini, ketika Mas Anthony searching di Google, di GoFood atau di GrabFood gitu ya, masukin kata keyword atau apa, nyari apa, pasti kan tampil yang 5 besar dong. Ke bawah bakal nyari lagi apa. Nah, disitulah kita benar-benar maksimal rating, kita benar-benar maksimalin kalau ini nih ibaratnya lebih worth it. Kayak fokus di situ, kita benar-benar harus benar-benar serius di situ. Jadi kita tuh kalau orang beli di GoFood atau di GrabFood itu jarang banget sampai mau scroll ke bawah ketika searching. Misalnya kita nyari nasi goreng, daerah sini nasi goreng muncul tuh. Betul. Kayak mau nge-scroll ke bawah tuh Malas, betul, setuju. Ya nggak sih? Dan pas kita scroll itu yang kita lihat cuman mana yang lebih eye catching. Salah satunya eye catching tuh ngaruh dong. Tetap semua apapun tuh yang dinilai dari penampilan. Oke. Iya kan? Terus baru lihat lagi ke yang rating. Lihat lagi ke harga. Ya nggak sih? Ya. Nah, aku berusaha gimana ketika muncul di situ tuh kita yang apa ya, kayak bikin orang penasaran gitu. Aku yakin ya orang-orang yang udah nyobain salad hits itu pasti udah nyoba dong. Iya. Mereka coba kayak kita tuh nawarin try this gitu. Coba aja gitu. Gitu sih. Jadi berawal dari mungkin orang yang tadinya sebenarnya pengen makan salad. Dia coba klik nih salad lainnya yang tadinya misalnya hitsnya itu ya. Dia coba ini nih dan ternyata ketagihan gitu loh. Dari word of mouth, ibaratnya kita feed nggak pernah update dan mereka mention di stories terus gitu. Itu dia. Mention di stories. Tapi kan key-nya tetap memang produknya harus andal. Ibaratnya nggak gimana ya, saling berkaitan. Jadi tugasku sebagai marketing gimana caranya bikin orang datang, ya nggak sih, kayak bikin orang datang mau mencoba, itu kan tugasku ya. Gimana meramaikan. Nah, tugasnya partnerku itu yang memastikan itu bagus gitu loh, kayak produk harus tetap dalam posisi itu. Saat itu masih berdua. Nah, saat itu masih berdua partner. Aku sebut ya partnerku Mbak Putri. Dia hebat banget di sisi keuangan, operasional, dia hebat banget di sisi itu. Makanya aku salut banget dan alhamdulillah punya partner bisnis di sisi itu gitu loh. Jadi ada yang ngerem. Betul. Yang dulu dapat cuan. Iya. Gitu kan. Tapi itu sebar-sebar. Nah, ini ibaratnya dapat cuan kita olah lagi gitu. Dan yang memastikan operasional saat itu harus baik-baik semua itu Mbak Putri itu. Gitu. Okay. Nah, karena masih berdua. Setelah beberapa lama baru kita ngayar orang manajer operasional gitu. Benar-benar. Menarik, berarti kamu menang di awal itu karena foto ya menurut lu ya berarti ya?
Nama aku tarik garis lurus karena itu udah wajib tampilan. dong, wajib Iya. untuk eye Eye catching. catching. Dan kamu manfaatin nama yang supaya mirip-mirip sama dia atau supaya bisa dapat posisi yang kedua atau gimana waktu itu, karena kamu kan masih baru kan waktu itu ya. Berarti sebisa mungkin kamu nyari supaya bisa yang di bawahnya dia atau gimana? Jadi gini, itu tuh pintu sih sebenarnya yang aku ceritain tuh kayak itu tuh pintu. Jadi pintu tuh maksudnya kayak biar orang nemu kita muncul di tampilan di 5 besar lah. Dan gimana caranya harus engage, itu udah pertama. Kunci pertama. Jangan ibaratnya look profesional, jangan sampai kayak foto Produk. biasa banget gitu. Nah, di situ kan ketika ada orang ibaratnya kayak yang salat yang sudah naik ini dia look profesional, ada yang lain juga look profesional, penasaran dong. Oh. Ya kan? Ya. Ya, di situ karena yang lainnya ini pribadi ya. Mungkin kalau yang lain mungkin bisa melihat yang lainnya juga profesional. Cuman maksudku ketika ini asumsi pribadiku lebih kayak pas ketika ngelihat 5 tampilan itu kayak ini 2 yang paling profesional. yang paling kayak Berarti mereka beberapa orang kompetitor yang ngikutin juga itu gagal karena mereka tidak profesional di GoFood-nya. itu kan pintu kan. Iya. Jadi kayak gimana ya? Kalau pintunya tuh atau emang tampilan awalnya udah nggak gimana, walaupun dia punya produk yang bagus banget, orang nggak mau masuk gitu. Benar. Jadi makanya aku bilang harus ada kerjasama yang baik gitu loh. Dan untungnya partnerku ini juga bagus dalam mengontrol produk gitu. Mbak Putri tersebut bagus dalam mengontrol produk. Jadi tugasku mereka datang nyobain, seneng, dia share di ini tanpa marketing endorse dan lain. Dia seneng, dia sendiri yang Tanpa endorse ya? tanpa endorse. Ini juga menarik ya, maksudnya ada brand yang dari awal juga nggak pakai marketing ya? Nggak pernah. Pernahnya sekitar 3 bulan terakhir ini. Oh, oke. Tapi dari awal sampai sekitar 3 bulan terakhir nggak pernah. Nggak pernah ada food blogger gitu? Nggak pernah endorse, nggak pernah advertising, ads Ads juga nggak pernah? nggak pernah. Wow. Nah jadi teman-teman ini perlu diperhatiin banget ya, karena Mas Darsa ini adalah ketua partner GoFood ya, komunitas partner GoFood, dan menurutku Di Jogja. Di Jogja. Jadi semua yang diomongin itu datanya benar-benar valid, dan dia tuh aku tahu banget kalau dia tuh orangnya suka ngomongin data. Jadi kalau misalkan ada apa-apa pasti datanya ini dulu. Dia detail banget sama data-datanya, dan ini menarik karena dia nggak pernah pakai ads, nggak pernah pakai namanya blogger, tapi bisa sampai gede banget sampai sekarang tuh bener-bener market size 50%-nya tuh bisa diambil gitu. Nah, teman-teman kita juga harus belajar juga bahwa ternyata kayak GoFood itu sangat penting banget buat template dari gambar-gambarnya, foto produknya itu bener-bener penting banget. Nah, Mas Darsa sendiri kalau misalkan dari antara GoFood sama Grab itu kan membantu banget. Nah, Mas Darsa sendiri sebenarnya punya nggak sih market offline-nya? Market offline? Market offline di situ? Nggak punya. Nggak punya market offline? Nggak punya. Oh. Jadi awalnya nggak punya dong semuanya dari online. Nggak punya. Tapi dari online itulah masuk ke offline, mereka datang. Oh, ada yang datang ya. Misal mereka yang deket sama titiknya, dia lebih prefer datang. Dulu pertama buka di mana sih? Tugu, pusat Tugu di sini. Oh, Tugu, pertama buka di Tugu. Dan itu benar-benar yang masuk gang banget tuh teman-teman. Ya kan benar-benar masuk. Jadi kayak ini jalan raya, ini ada gang ya, di gang. Gang kecil ya. Di gang. Aku cuma ngeliat palangnya doang, nggak pernah masuk sampai dalamnya karena emang biasanya emang selalu online gitu. Jadi benar-benar menurut Mas Darsa penting nggak sih Instagram itu jadi kalau misalkan untuk jualan online? Tergantung. Jadi kayak tergantung kita bisnisnya sih, kayak posisi marketing kayak gimana, gitu. Kalau kita bener-bener fokus di offline, Instagram penting banget dong, jelas. Oke. Maksudnya offline ini online yang bukan di lewat GrabFood, GoFood nih. Betul, Ini ngomongin F&B kan? Iya. Nah, tapi kalau memang
misal gini, kita bisnis nasi goreng, tapi yang nggak terlalu branding banget nih. Yang penting ini ada yang lebih murah, lebih enak. Main di online, di GoFood, di GrabFood gitu. Yang penting ratingnya bagus dan lain-lain, itu bisa naik banget. Malahan dari mulut ke mulut tuh kenceng banget gitu. Oh gitu? Iya. Iya, bisa kayak gitu. Ada yang ibaratnya teman-teman yang sebenarnya awalnya nggak banyak kok. Kalau nyebut merek siapa ya? Kayak makanan Cina tuh apa ya? Makanan Cina itu Denger ya? kayaknya iya. Oh, yang Chinese food. Banyak kok yang nggak punya Instagram. Iya sih, Banyak, nggak kan? punya Instagram sih. Banyak. Maksudnya banyak yang sosial media nggak terlalu ini tapi Iya lumayan. Iya. Blenger juga nggak pernah lihat di Instagramnya ya. Kita juga nggak tahu apakah ada atau nggak gitu. Oh, tapi rame aja di GrabFood sama Gojek ya. Kayak punyanya Mas Eko nih, 11 ya. Kayak iya. aku tahu 11 tuh bukan dari Instagram. Oh, tahu dari 11 Coffee. Tahu dari offline, tahu dari lewat. Duh, kamu tuh paling aneh loh. Karena offline nggak kelihatan, Instagram juga nggak kelihatan. Bener-bener cuma dari Online GoFood. Online GoFood, GrabFood. Iya. Iya. Waktu pertama kali bisnis nih, Mas Darsa yang paling difokusin tuh apa aja, Mas? Yang kamu buat pertama kali. Jadi tim-timnya tuh apa aja? Jadi waktu pertama kali kamu punya apa aja tuh di Salatmo itu yang kamu siapin Kan dulu berdua pertama? ya? Berdua. Satu bagian marketing, satu bagian operasional. Iya, fokus itu. Terus nambah kayak ya tim operasional potong-potong. Satu. Tiga. Oh, tiga. Oh. Itu malah aku inget banget ceritanya. Mbak Putri itu dia lagi, aku ke Cilegon. Terus GoFood sama Grab tuh udah online. Oh. Dan belum ada staff. Oh, terus nih. Belum ada staff, akhirnya di itu kan kontrakan gitu ya. Belum ada apa-apa, semuanya belum siap, tapi udah online duluan tuh, udah kedaftar tapi online duluan, kita belum siap. Tapi gitu. udah harus buka ya? Udah harus buka, ternyata udah buka. Jadi tiba-tiba Gojek dateng tuh. Hari pertama itu udah langsung datang. Iya, terus ada yang nelfon kan, ini gimana? Partnerku nelfon kan, ini gimana nih? Udah ada yang datang. Ya udah tetap coba maksimalin gitu. Ya akhirnya ngerjain sendiri semua, motong sendiri. Ramai itu, Mas? Ya buat sendirian hitungannya rame itu. Berapa porsi? Sekitar 10 sampai 15. 10 sampai 15 porsi ya. Nah, dan itu dapurnya di belakang, ini depan, ya udah bolak-balik. Kayak gitu. Belum lagi diprotes. Kita ngerasain sih kayak diprotes sama driver. Dulu tuh kontrakan kan, pintu kontrakan itu jendela kontrakan itu kan rumah tuh yang bisa buka tutup itu. Oh iya. Nah, kita tuh ngide gitu loh, buka kayak kasih kayak di loket-loket kereta itu kita buka setengah gini loh. Nah, terus kayak gini. Jadi orangnya dalam. Jadi driver kayak ngasih transaksi di luar. Awalnya normal-normal aja. Kita kan bisnis kan nggak ngerti ya, kayak belum tahu apa yang bakal terjadi gitu. Dan akhirnya di Google Map bisnis tuh tiba-tiba ada rating 1. Ya ibaratnya kenapa kok kayak gini nggak menghargai driver. Di situ kita baru notice kayak, ternyata nggak, apapun yang kita asumsikan tuh belum tentu secara experience bagi mereka itu sesuai. Begitu. Ya akhirnya di situ lah bongkar semua. Ibaratnya, jadi kayak gimana ya, usaha ini bukan usaha yang sudah mateng kayak Mas Anthony yang udah bikin punya ini konsep, jual konsep. Enggak, itu benar-benar dari yang nggak ada apa-apa, pelang aja nggak ada awalnya. Gitu. Jadi barulah masang banner kecil, baru nambah nyabut jendela. Barulah bikin stiker buat di brand di area gitulah kayak gitu. Jadi benar-benar. Tapi menurutku Salatmo sendiri tuh emang berhasil banget mendapatkan hati masyarakat karena bener-bener detail banget tuh mereka kalau buat saladnya tuh sampai ada ini
kartu keterangan pengiriman, tanggalnya berapa, disiapkannya sama siapa. Terus habis itu ada infonya, Kak mohon maaf buah naga sulit kalau misalkan lagi ada kesulitan. Terus habis itu ada buat poin-poinnya juga. Jadi nggak cuman saladnya doang, tapi dia benar-benar dapat hal-hal yang little things yang menurutku ini benar-benar jarang banget dilakuin sama orang. Dan ini ide siapa nih Mas? Sebenarnya sih ya ini karena tugasku ya hidupku. Oh. Kan tugasnya branding Iya, sama iya, routing iya, ya. iya, Jadi iya. ini ideku sama ada satu hal yang itu termuncul dari ide gara-gara ini sih culture kami. Jadi dari awal kita buka usaha walaupun belum ada ini tapi kita udah ada nyiapin culture-nya. Jadi kayak clarity, harmony, fun, clarity, harmony, fun sama caring. Dan urutan pertama kita tuh clarity. Clarity itu maksudnya kayak ke dalam harus clarity, kelihatan, ke ya. karyawan harus clarity, ke customer harus clarity, ke manajemen juga harus infonya harus clarity. Jadi itu udah emang makanya setiap ada buah ya balik lagi kulturnya kan harus jelas gitu. Masa kalau kita punya budaya gitu terus ada sesuatu yang nggak jelas nggak kita sampaikan gitu. Jadi kita harus tanggung jawab kalau ini harus sejelas itu gitu. Gitu sih. Menarik loh, ini bener-bener jarang banget orang punya usaha itu bisa bikin culture dulu di awal. Biasa mereka kan jalan dulu ya baru bisa bikin culture. Tapi kamu udah mulai dari culture dulu ya? Culture dulu. Culture-nya nomor satu kan kita clarity tadi. Yang nomor dua tuh caring sebenarnya. Caring. Nah ini caring, contoh caring ini. Ini caring, kita peduli gimana mereka. Itu sih jadi intinya. Oke. Semuanya berawal dari culture, jadi apapun kebijakan nggak boleh keluar dari situ. Kalau bisa setiap ada apa kita harus keren. ke situ. Gitu. Culture, clarity, culture kan ininya. Clarity, caring, harmony itu apa? fun. Harmony itu jadi saling mengisi. Saling mengisi. Jadi kayak itu masuk buat internal, buat ke customer juga. Contohnya kalau dari internal tuh kayak ada yang bagian motong ini harus saling bersinergi gitu. Dia harus harmoni ngelihat ininya kayaknya kurang bagus, kecapean dia di sisi ini, yang kasir mundur. Kasir maju, ini kasir yang lagi keteteran, ini maju ke sini. Jadi kayak harmoninya. Jadi benar-benar harus saling ngisi. Di tim pun juga manajemen juga di pusat juga. Kita punya core masing-masing, ibaratnya kayak tim marketing, terus tim keuangan, tim staff masing-masing. Core-nya tetap kerja di bidang masing-masing. Tapi kalau kita tiba-tiba ada yang sesuatu yang harus di-handle, masuk semua di situ. Satu lagi setelah caring, fun. Fun itu ditunjukkan dari gambar warna-warnanya kayaknya. Dari template Instagramnya atau fun itu masuk lagi mana-mana ke internal sesama staff harus fun. Jadi kayak kita manajemen datang nih, halo Mas Tersa, kayak gitu kan, ada yang kayak gitu, halo Mbak Putri, terus halo Pak ini gitu, Pak Bondan gitu kan. Jadi kayak ya udah itu fun. Sesama teman juga harus saling fun. Sesama ini jadi fun ke internalnya kayak gitu. Kalau bisa suasana kerja tuh fun. Kita style musik silakan nggak apa-apa, asal jangan sampai yang bikin orang bikin orang aneh, misalnya musik-musik yang terlalu rock itu jangan sampai lah. Funnya juga ada juga yang customer, misalnya kayak dari sisi desain fun, dari sisi kayak konten juga harus fun. Jadi saling itu culture masuk ke internal dan juga ke luar. Keren loh Mas, bener. Ini benar-benar aku baru ketemu sama orang, maksudnya UMKM ya, yang udah nerapin culture dari awal perusahaannya berdiri. Itu tuh gimana cara kamu bisa maintain sampai sekarang itu culture-nya itu dipertahankan gitu loh. Karena culture kan kalau kita nggak maintain setiap hari kan kadang-kadang karyawan udah mulai berubah lah, udah nggak mulai cocok sama perusahaan apa segala macam. Nah kamu terapin itu di awal itu gimana supaya karyawan-karyawan tetap ngikutin terus, alurnya tetap fun, alurnya tetap caring, alurnya tetap harmoni, semuanya itu tetap
dilaksanain sampai sekarang ini, gimana cara Mas Darsa itu benar-benar bisa maintain culture-nya itu terus tumbuh sampai ke perusahaan, sampai karyawan-karyawan paling bawahnya? Kok culture itu ya? Gimana cara maintainnya? Karena jujur sendiri aku juga culture itu juga ada, tapi nggak terlalu diterapin. Sebenarnya gini, kalau culture itu banyak sih hal yang diusahain. Pertama dari semua cabang kita tempel tuh culture kita. Oke. Di kantor juga kita tampilin semua itu. Terus biasanya di setiap masalah ada masalah kita coba nanya kayak, coba deh balik lagi ke culture mulut kalian apa? Kayak gitu sih. Misalnya gini, ada masalah kita tes, kayak misalnya sering-sering sih tes kayak problem apa, Sering-sering dites. kayak nanya gitu kan. Ini ada yang nanya kan kayak, ini gimana nggak beli apa salah kirim dan lain-lain, harus kayak gimana dan kayak gitu loh. Oke. Ya menurut kalian gimana dari culture kita gitu, dari culture kita? Wow. Kan ada caring. Iya. Jadi diganti dong kayak gitu, itu diganti mas ya emang harus diganti gitu loh. Emang harus diganti itu. Terus ya diganti aja. Cukup. Kamu kalau kamu ngerasa salah sama orang, cukup nggak cuma diganti? Ibaratnya yang tadi mau diajak gini diganti. Enggak sih. Terus butuh apa? Ya minta maaf, telepon apa gitu. Akhirnya ada yang minta maaf lewat telepon, ada yang nulis gitu. Wow. Jadi kayak ya itu dari sisi apa namanya? Caring. Iya. Dari sisi clarity-nya ada sesuatu yang nggak jelas harus jelas tadi, kayak misalnya apa ya, nah kalau dalam posisi itu kalau customer clarity kan tadi ya produk-produk kayak gitu apa harus jelas. Misalnya ada yang kurang, nah clarity itu juga kita selalu bilang di awal. Misalnya ada ke driver, Pak ini cuman kurang gini, bisa nggak ngomong sama kaknya kayak gini kita ngomongin semua di awal. Jadi kalau bisa jangan sampai yang namanya orang tuh kecewa. Kayak kita berarti di GoFood nih beli nasi atau ayam, ya nggak sih? Fotonya kayak gimana? Biasa lebih bagus sih. Lebih bagus. Nasinya lebih banyak nggak? Lebih dikit biasanya. Fotonya lebih banyak. Ya, fotonya lebih banyak. Nah itu kan nggak clarity di luar dari culture kita gitu. I see. Gitu loh. Kayak jadi sebisa mungkin sama persis dengan yang di post, yang di itu semua sama. Kalau nggak sama persis, tanggung jawab gimana customer tahu kalau ini nih lagi ada kekurangan. gitu. Iya dong harus kayak gitu. Iya. Misalnya di situ ada gambar ini, tanggung jawab di situ harus clear semuanya. Gitu. Gimana cara kamu bisa milih culture? Ini menarik loh. Aku benar-benar baru pertama kali yang datang ini benar-benar bicara tentang culture, dan emang aku sendiri kan juga ikut komunitas tapi itu di Jakarta. Dan emang yang perusahaan-perusahaan besar seperti kayak S Hardware, Kalbe itu semua emang punya culture, dan emang perusahaan UMKM itu biasa nggak pernah muncul namanya culture, itu jarang banget. Nah ini kan emang bener-bener pertama kali aku ketemu orang yang bener-bener penting banget sama si culture itu. Dan which is itu good banget buat suatu perusahaan dimana ketika sebelum mulai emang dia udah punya culture yang kuat. Gimana cara kamu memilih culture itu dari banyak culture yang sebenarnya bisa itu, tapi menurutku culture ini jarang aku temuin deh. Maksudnya kayak nggak itu, gimana kamu kok akhirnya bisa milih ini? Biasanya kan ada hard work lah, kayak passion lah gitu-gitu. Kenapa kamu nggak munculin itu tapi kok pilih ini gitu? Aku sempat ngobrol juga sih sama teman branding di komunitas juga. Branding itu kan kesannya cuman logo, tampilan. Ternyata branding itu termasuk ke internal. Oke. Jadi ibaratnya kalau branding tuh Mas Antoni nih, yang kita perhatiin tuh kan branding tuh cuman bajunya pakai apa, ini gimana, rambutnya bagus atau enggak, kan akhirnya brandingnya gitu. Itu branding visual. Tapi kalau internal branding itu apa sih? Kayak Mas Antoni biasa ngelakuin apa? Kalau nyapa orang kayak gimana, ngomongnya gimana, setiap diskusi gimana, itu kan kebiasaan dalam diri. Nah itu branding juga ternyata. Ya nggak? Branding benar, juga benar, gitu. Kayak setiap ketemu orang itu branding visual kita diingatnya gimana. Tapi branding lain-lain, sikap kita tuh itu brand image kita juga gitu. Nah dari situ
aku pernah dapat sharing ngobrol untuk brand itu berawal dari diri kita. Kayak nggak bisa nih Mas Anthony punya style yang apa kalem gitu ya misalnya. Ya. Terus dibikin kayak aku harus berlagak funky, rocky atau gimana gitu loh, funky atau enggak so asik. Iya. Bisa dong ditulis tuh di situ tuh di kulturnya perusahaan ini harus so asik, harus fun gitu. Bisa nggak? Bisa kalau nulisnya. Bener. Tapi praktiknya. Tapi itu bukan jadi diri sendiri sih gitu. Nah jadi maksudnya ternyata itu tuh harus dari diri kita, tetap cari yang bagus dari diri kita tuh apa sih, nilai lebih diri kita gitu. Jadi ke personalnya ya. Ke pengalaman perusahaan. Jadi misal gini, kita lagi ngobrol nih, diskusi sama manajemen sama tim-tim. Terus ada masalah itu biasanya gara-gara info yang nggak jelas. Kurang jelas. Betul. Cuman sepotong-potong. Nah dari situ kita ngambil kesimpulan, makanya harus lebih jelas lagi dong, kayak gini. Besok harus lebih jelas lagi. Terus ke customer misalnya, berawal dari Mbak kok ini kurang ini. Kenapa ya? Kok mereka wah ternyata kurang jelas infonya. Jelas, kata kuncinya keywordnya jelas, clarity, ya udah dari situ. Itu jadi yang dipakai untuk misi culture dari suatu perusahaannya itu. Jadi ternyata problem kita terpecahkan ketika ada kejelasan. Mau di internal mau ke luar gitu. Dan itu kebantu banget nggak setelah ada culture itu? Kebantu banget. Karena apa-apa pedomannya ya itu ya. Pedomannya. Dan kalau misalkan orang itu sampai dari awal itu udah dibilangin belum culture-nya akan ini. Kalau kamu nggak sampai di situ, mundur ya. Benar. Aku juga baca di salah satu bukunya Good to Great itu gimana suatu perusahaan itu benar-benar bisa besar itu sebenarnya semua bermula dari si karyawannya sendiri. Kita salah pilih karyawan itu bakal berpengaruh banget sama suatu perusahaan. Jadi kalau misalnya karyawannya dipilih dari awal nggak sesuai dengan yang visi atau misinya itu atau culture-nya itu nggak fit in, dia akan ganggu bus kita menuju goal kita gitu, kendaraan kita untuk sampai ke sana. Dan ini menarik sih, dia bisa bikin culture yang hebat nih menurutku benar-benar bagus banget. Itu udah langsung muncul ya 4 itu. Waktu pertama kali bikin culture itu satu-satu dulu atau ada yang ditambah atau langsung 4 itu. Oke, keren. Sampai sekarang masih dipakai terus ya? Masih dipakai terus ya. Itu ibaratnya masih terus pakai. Kalau ada teman-teman sepaneng di cabang kadang ditraktir biar apa ya, tiba-tiba dadakan nggak ada info apa-apa traktir ya biar suasana fun lagi atau gimana kayak gitu. Jadi selama apa yang dilakukan tidak keluar dari culture itu sah. Sah itu ya. Wow, gitu sih. Keren. Nah, kalau berangkat dari tadi ya, jadi kita udah belajar tentang culture. Aku juga pengen tahu tentang perjalanan Salad Moi sendiri. Jadi Salad Moi itu 1 tahun udah ada 15 cabang. Kedepannya ini tuh bakal seperti apa? Apa yang direncanakan Salad Moi untuk ke depan setelah pandemi lah atau mungkin ya sekarang pun misalkan ada plan, apa sih plannya? Kalau rencana culture kita harus makin kuat, terus itu udah pasti kita pengen pertahankan di sisi itu. Internal harus lebih efisien lagi, jelas itu. Kalau untuk rencana marketing ke depannya itu rahasia sih. Oke. Nanti kita ditunggu aja kejutan selanjutnya. Oke. Kalau boleh tahu berarti Salad Moi ini sebenarnya Moi itu artinya apa sih sebenarnya? Pas awal buka. Ada artinya? Nggak tahu artinya. Itu nggak tahu artinya. Nggak tahu artinya. Kalau aku sendiri nggak tahu artinya. Jadi itu yang tahu dia. Putri. Putri. Oke. Berarti sampai sekarang ini masih nggak paham. Maksudnya itu Moi itu diambil dari kata apa gitu? Sudah paham. Udah tahu. Jadi artinya apa? saya pakai bahasa Prancis. Saladku. Jadi artinya intinya saladku. Malah Moi itu aku. Salad aku. Oke. Salad saya. Iya. Kenapa ngambil nama Prancis? Asal juga. Apa? Kenapa ambil jadi kata Prancis? Itu berawal dari dia bilang ya tiba-tiba keluar sih. Awalnya keluar aja gitu. Selama perjalanan Salad Moi ini apa yang bisa Mas Darsa ada ngerasa perubahan nggak dalam diri Mas Darsa sendiri? Ngebentuk dari sebelum Salad Moi ini dulu orangnya gimana sampai sekarang ini jadi sekarang lebih apa karena udah manage karyawan sebanyak itu kan sebenarnya?
Sebenarnya yang jelas perubahan banget di diri kita. Yang tadinya apa namanya orang bilang tuh solopreneur ya. Dulu tuh lebih ke solopreneur sebelumnya. Sekarang kebijakan tuh nggak bisa kayak semau gue gitu loh. Mood gue pengennya gimana gue gitu loh. Kayak ketika ada problem, misal corona kemarin. Pas corona kemarin, wah pengennya potong tuh semua. Kalau bisa karyawan-karyawan lay off deh kalau bisa deh. Biar keluar operasional biaya operasional berkurang lah. Karena kan transaksi juga sedikit lumayan menurun. Nah, tapi di situ akhirnya belajar kayak nggak bisa kalau untuk kayak gitu. Karena secara nggak langsung kan itu rezekinya nih. Mereka bergantung rezeki ke kita kayak gitu. Dan berharap mereka tetap berjalan di sisi itu. Dan banyak teman-teman support macam-macam dari manajemen lain kayak jangan sampai kita lay off, jangan sampai kita ngangkat karyawan. Lebih baik kita berjalan, untung enggak apa-apa, yang penting tanggung jawab operasional tetap jalan. Karena aku dapat belajar nih dari manajer operasional. Kayak misalnya kadang kan kita dari dulu terbiasa freelance ya, tuh terbiasa. Nah ketika kayak gitu kan kayak ini dah potong dah apalah inilah kayak gitu-gitu tuh keluar. Nah tapi manajer operasional tuh kadang pikirannya juga lompat gitu, mungkin karena pengalamannya udah cukup lumayan. Dia bilang nggak apa-apa, nggak rugi gitu, hal-hal kayak gini nih nggak akan rugi, hal-hal kayak karena itu nanti secara nggak langsung investasi nanti sisi solidnya tim itu tercipta, trustnya internal ke perusahaan tercipta, sampai hal-hal detail yang mungkin sampai jam operasional aja mundur itu salah satunya itu. Jadi misalnya tadi jam 11 sebagai owner dan marketing kan pasti kayak kenapa perlu dinungguin, sayang dong kayak gitu. Sayang dong, lumayan omset sejam itu. Tapi pas dipikir-pikir dampaknya itu ternyata jangka panjang. Nanti tim itu kayak melihat nyaman di sini atau ini kayak gitu. Gitu sih. Jadi perubahannya lebih melakukan sesuatu tidak saya gitu. Lebih ke semua orang ya sekarang karena kita jadi lihatnya orang, lihat dari operasional, lihat dari tim ini, lihat dari ini gimana dampaknya, gimana besar nggak seperti solopreneur kemarin yang moodnya lagi gimana udah segini, lagi malas stop dulu. Itu sih jadi kayak lebih ada di sisi itu. Mungkin Mas Antoni juga ngerasain gitu. Ini tuh juga menarik karena buat teman-teman yang nggak tahu, ini kan partnernya kan sebenarnya pacar juga ya. Nah, gimana cara memanage pacaran ini gitu loh? Maksudnya kan ini kan sambil jalan, sambil kalau orang bilang kan ibaratnya kalau usaha yang dibarengin sama pacar sendiri takutnya nanti ributnya gimana, itunya gimana. Itu tuh sebenarnya semua udah di planning atau gimana? Maksudnya kayak nanti kalau misalkan sampai gimana atau gimana itu ada hitam di atas putih, karena emang temanku sendiri ya waktu ikut IO yang di Jakarta itu, dia itu sampai akhirnya cerai dan salah satu brandnya itu sudah didaftarkan sama si suami. Akhirnya dia pulang dengan tangan kosong, jadi kayak nggak dapat apa-apa, bener-bener semuanya hilang banget. Nah terus juga dari sisi situ pun juga akhirnya ceweknya ini mulai lagi sesuatu yang baru lagi dan mulai lagi start dari awal, tapi dia kehilangan semuanya karena namanya waktu itu udah didaftarin buat satu orang gitu. Nah kalau dari Mas Darsa sendiri sudah ada sesuatu yang jelas nggak misalkan di sana temunya sendiri? Balik ke culture kan, clarity tadi. Salah satunya berawal dari itu. Salah satunya. Ini harus clear gitu loh. Misalnya nama, branding dan lain-lain itu kan harus terdaftar atas nama, jangan pribadi, perusahaan. Akhirnya kita bikin PT. Bikin PT. Jadi semua apapun, kalau bisa aset apa semua atas nama berdua PT. Berdua PT. Ya,
Jadi PT itu sendiri yang menaungi itu loh. Jadi, gitu. Nah terus kayak beberapa misalnya mau nggak mau itu nggak pakai nama PT, misalnya beberapa daftarin apa gitu ya, itu misal daftar ini harus pakai nama pribadi, belum pakai PT saat itu, ya itu ibaratnya kayak harus jelas kalau itu ibaratnya apa namanya, titip nama ya, bukan langsung kayak sementara PT dulu. dari PT ini kayak gitu. Maksudnya kayak harus clear di sisi itu. Betul. Tapi transisi semuanya kalau bisa pindah ke PT. Oh iya betul. Aset-aset semua. Ini penting loh teman-teman, karena emang ini benar-benar kejadian dan orangnya ini juga brandnya nggak kecil, karena karyawannya juga hampir kurang lebih 400 sampai 500 orang, dan itu benar-benar jadi suatu masalah banget di komunitas. Jadi kayak buat teman-teman juga bisa belajar juga untuk yang main di berdua gitu loh, sama pacar. Nah, Mas Darsa sendiri ada nggak yang akhirnya jadi ribut-ribut? Jadi kalau masalah di kantor akhirnya juga masuk di masalah pribadi gitu, pernah terjadi nggak? Ya jelas lah. Tetap jelas aja ya. walaupun seprofesional mungkin tetap aja yang namanya problem itu kebawa. Badan masih sama, subjek masih sama, ya kan? Tetap kebawa walaupun memposisikannya berbeda. Tapi kadang kita coba hal yang konyol juga sih, kayak misalnya kan ada telepon pribadi, ada telepon bisnis. Oke. Jadi kalau lagi ribut kerjaan, teleponnya pakai nomor bisnis. Jadi like sebagai manajer dan sebagai CEO misalnya ya, kayak gitu. Terus misalnya lagi ini pengalaman ya. Jadi misalnya lagi ngomongin personal, ya ngomong kayak gimana sih kamu tuh ini ya cerewet ya gini misalnya gitu. Curhat malahan. Jadi ngomongin orang lain padahal sebenarnya lagi ngomong gitu. Jadi kayak ya kalau bisa dipisahin ya, belajar dari situ sih, walaupun susah ya tetap kadang kecampur tuh masalah personal sama masalah usaha apa bisnis gitu sih. Tapi menarik ya itu kalau nomornya jadi dua gitu, yang satu buat bisnis, satu buat pribadi ya. Jadi kalau lagi bisnis, kebetulan kan aku di sini CEO-nya juga kan. Jadi kayak misalnya ada perintah atau apa, tolong ya ini gini. Oh ya siap. Padahal lagi ribut misalnya di oh ya siap gitu misalnya gitu. Oke, nanti bakal dilihat gini gitu. Terus pas lagi telepon tuh ya misalnya kayak tadi nanya gimana tadi kerjaannya, padahal gimana tadi kerjaannya ya, cerita lah, lu tahu tuh tadi tuh ini banget gini ngeselin gitu loh. Oh gitu ya, nanti ditegur lah, nanti bakal disampaikan lah, jangan kayak gitu. Oh gitu ya. Iya, jadi kayak lucu sih emang. Lucu loh, unik gak pernah sampai kayak gitu. Oke. Terus habis itu kalau misalkan dari si salad moy ini, ada satu yang menurutku unik ya, karena dari tahun lalu sampai sekarang itu kayaknya nggak ada perubahan ya, maksudnya dalam menunya tuh nggak ada perubahan. Oh ya, ini ada satu hal yang menarik ya teman-teman, karena di salad moy ini dari tahun lalu sampai sekarang tuh aku merasa nggak ada perubahan ya, maksudnya dari segi produknya sendiri itu sama sekali nggak ada inovasi ya buat perubahan itunya dari saladnya sendiri. Ada, tapi nggak terlalu banyak. Apa itu? Yang tadi saladnya kita buahnya segitu, ini ada opsi yang lebih banyak. Lebih gitu. Oke. Gitu. Cuman itu aja. Iya, cuman itu. Kok bisa ya? Maksudnya untuk kedepannya juga nggak bakal ada, atau merasa kayak gini-gini terus? Ditunggu aja. Tunggu ya. Loh, karena aku juga sendiri belajar ya. Ada namanya inovatif campaign ya, dimana kita setiap bulan tuh harus keluarin menu supaya nggak bosen gitu loh. Gimana cara salad moy itu bisa membuat orang itu keep beli terus tapi nggak bosen-bosen dengan produk yang maksudnya sama terus sampai tahun lalu sampai sekarang sama terus? Sebenarnya sih tetap sih harus ada inovasi, itu wajib sih. Cuman kita lebih hati-hati, balik lagi ke core usaha kita, alasan kita usaha yang harus healthy. Balik
balik lagi harus sehat, ada atau kayak gitu harus sehat. Jadi mau nggak mau hati-hati banget tuh mau inovasi tuh. Kayak yang ini ngeluarin salad green tea, gimana itu sehat nggak buat ini? Balik lagi ke core dulu nih. Kalau itu nggak ini bahaya, malah merusak core utama kita. Jadi benar-benar harus hati-hati banget. Gitu, balik lagi ke core itu. Dan ya mungkin kenapa mereka masih mungkin trust ya dari customer, walaupun produk sama, tapi trustnya mungkin ada di sisi itu gitu. Kalau orang mau nyoba-nyoba mending ke salad, nyoba salad lain gitu, nyoba-nyoba buat kayak gini, tapi balik-balik ya mudah-mudahan ya balik lagi ke moi gitu. Oke. Kalau menurutmu sendiri salad itu tuh akan, ini kan maksudnya masih tren ya, akan long lasting sebagai makanan primer juga untuk orang long lain. lasting. Kenapa gitu? Karena kan ini bukan makanan yang maksudnya kayak Indonesia banget gitu loh. Kan corona kan. Oke, karena corona. Nah, menurutku healthy bakal lebih bakal diprioritaskan sama orang-orang dan ya. saladnya jadi lebih terkena dampaknya corona ini ya. Berarti senang juga ada corona. Turun. Cuman maksudnya gini, kita kebetulan core-nya di healthy, fokus di healthy gitu loh. Dan emang kita dari dulu fokusnya di healthy, kita nggak mau yang ngeluarin macem-macem Kalau nggak healthy. cuman buat salad-salad apa ya, kayak rasa-rasa macem-macem. Kalaupun kita bakal ngeluarin itu harus core utamanya healthy. Jadi kalau bisa, kalaupun itu nggak healthy, tanggung jawab. Maksudnya tanggung jawab balik lagi ke culture-nya. Gitu loh, kayak harus clear. Ya, kalau bisa ini salad nggak terlalu sehat, berani ngomong kayak gitu. Gitu kalau kita ngeluarin, karena kita harus tanggung jawab ke keren sisi itu gitu loh. Keren. Misalnya ya kayak apa, kayak makan ini contoh ya, misalnya kita ngeluarin salad yang sedikit nggak sehat karena mereka pengen penasaran, coba ya ngomongin aja, Kak ini nggak sehat loh. Secara nggak langsung kayak gitu. Oke. Iya, kalau mau yang sehat udah ada. Iya. Gitu. Jadi kayak karena balik lagi ke culture-nya itu ya. Culture harus nomor seru satu. sih culture ini, aku belajar banget tentang culture di Sangat Moi ini. Karena culture itu sebegitu pentingnya sampai benar-benar semua apa-apa harus culture ya. Culture. Keren. Nah, terus terakhir ya Mas Darsa. Nah, ini nyantai ya, pertanyaan nyantai. Kira-kira kalau sekarang Mas Darsa benar-benar udah lepas dari bisnis salad moi ini, ada kepikiran nggak bisnis lain, dan kira-kira bisnisnya tuh apa? Maksudnya kan sekarang tentang B2C, ada kepikiran nggak bisnis lainnya gitu, lebih ke IT, karena kan basicnya juga IT kan sebenarnya. F&B. Oh, tetap akan F&B lagi. F&B dan IT kemungkinan ada sih, kayak digital agency gitu-gitu ya. Mungkin ada karena ada basicnya di sisi itu. Cuman kalau ketagihan di bisnis itu. Iya, karena duitnya banyak ya. Bukan. Sorry. Jadi kalau di bisnis F&B itu kayak rutin, kayak ada sisi rutinnya itu loh. Kalau sistemnya kita jadi, itu orang balik lagi gitu loh, kayak. Jadi setiap hari ada aja gitu. Kalau sudah terbentuk ya, kalau sistem juga udah jadi kayak enak gitu loh. Nah kalau yang kayak projectku kemarin, yang solopreneur itu, semuanya ada di sini. Ada kemungkinan balik lagi nggak, maksudnya bikin? Kalaupun balik lagi project itu, sistemnya harus tak bikin, nggak mau ya. Lagi gitu. Okay. Jadi kalau bisa itu jadi sistem, jadi ada achievement buat staff atau gimana, jadi biar terbentuk gitu loh, auto. Nah, F&B itu menurutku suatu bisnis, F&B yang customer ya, itu kayak suatu bisnis yang untuk autopilotnya lebih mudah. Benar. Autopilotnya lebih mudah gitu. Jadi untuk membuat suatu itu jadi autopilotnya lebih mudah, cuman tantangannya di inovasi sama trust itu sih kayak harus. Betul. Hebat sih, ini benar-benar suatu hal yang baru banget, karena kita belajar tentang culture, kita belajar juga ternyata nggak semuanya itu menurut tentang followers yang banyak, karena kan banyak orang bilang kalau followers banyak itu akan banyak sales juga gitu loh. Ternyata ini ada satu hal yang menurutku unik, nggak pernah didapetin dari pengalaman bisnisku, dan aku juga beberapa kali tanya, cuman juga
biasanya itu ngaruh, tapi khusus ini kok Salatmo ini punya suatu hal yang beda. Dan oh ya, ada yang menarik juga tuh di Janji Jiwa. Janji Jiwa itu dia punya kurang lebih waktu itu 50 cabang ya, 50 cabang itu followernya baru 8.000. Jadi bener-bener kayak ada satu poin yang menurutku Instagram itu belum tentu seberpengaruh itu, dan dia pun juga nggak main ads gitu kayak Salatmo itu juga nggak main ads, nggak main blogger ya ada, tapi nggak seberapa banyak banget, karena makanya itu juga followersnya juga nggak terlalu banyak. Bahkan sekarang kayak udah closing sampai 900 cabang pun dia juga baru followersnya baru 100k gitu loh. Jadi kan benar-benar ini itu suatu hal yang perlu di teman-teman juga pelajarin juga, ternyata ada hal-hal yang kita harus perhatiin juga di GoFood-nya, di Grab-nya, dan itu semoga bisa jadi pelajaran buat kita. Oke, pokoknya thank you banget buat Mas Darsa. Itu saya corona kan. Oh iya. Thank you. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Kita akan bawa juga bintang tamu selanjutnya yang lebih inspiratif lagi, juga lebih kece lagi. Thank you teman-teman yang udah nonton. See you.